siang Ibu-Ibu. Siang. Bapak-bapaknya kebetulan nggak ada hari ini ya, di sibuk kegiatan di bawah. Baik Ibu-Ibu, hari ini saya akan memberikan aksi nyata saya, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 6 Denpasar. Sebelumnya preferensi kehadirannya sudah ya, Bu Ade? Sudah. Ya, baik Ibu-Ibu ya. Budaya positif. Kira-kira di antara ibu-ibu pasti sudah sering menerapkan budaya positif di sekolah ya. Bu Alit pasti disiplin sekali. Ya, di pembuka ini adalah program guru penggerak, jadi saya memberikan diseminasi budaya positif sesuai dengan slogannya. Semoga setelah ini kita bergerak, tergerak, dan nanti terakhir kita bisa menggerakkan, seperti itu. Baik, untuk yang pertama, ya sebelum memulai kegiatan ini, karena sesuai dengan topiknya budaya positif, biasanya yang positif itu pasti berkaitan dengan senyuman. Iya, kalau sudah senyum auranya pasti positif. Pasti senyum cantik sekali. Ya. Baik, sekarang silakan senyum yuk selama 30 detik bersama teman yang ada di sebelahnya. Ya. Bu Dewi mungkin sama Bu Noi, ya. Senyum yang benar, jangan senyum-senyum sendiri ya. Bu Miss Vera sama Bu Bibit, ya. Bu Mas sama, ya. Bu bisa ke belakang Bu. Iya. Kata Bu Pandey sama Bu Alit, ya. Senyum. Iya. Senyumnya yang alami gitu, jangan terpaksa. Ya. Bu Cahya senyumnya yang menggemaskan gitu ya. Dengan begitu akan lupa beban yang terjadi ya. Tadi yang sibuk apa yang full ngajar atau yang di rumah penuh dengan prahara, pandai misalnya melupakan semuanya ya dengan senyuman itu. Ya, Bu ada juga senyum. Ya. Selama 30 detik silakan dihitung. 1 2. Iya. Oke, pasang gaya wes. Bu Dewi jagonya kalau kayak gini ya. Iya, sudah? Miss Vera, bagaimana perasaannya setelah senyum Miss Vera? Bersemangat kembali, otomatis bebannya tadi hilang. Tadi yang marahin murid dan kalau muridnya berbuat salah hilang langsung. Ya Miss? Bu, gimana perasaannya setelah senyum Bu? Gembira. Terus senang. Merasakan aura positif tidak? Iya, tidak ada dusta di antara kita. Iya. Baik, begitu Bu ya. Jadi mengawali budaya positif kita harus tersenyum. Dari senyuman itu baru bisa menularkan budaya positif. Kalau udah dari awal kita mohon maaf nyurang atau tidak ada senyumnya, otomatis apapun yang kita transfer itu tidak akan sampai ya, terkait dengan karakter ke siswa. Baik, yang pertama ya, sebelum saya membahas tentang budaya positif, kesepakatan kita ya, yang pertama menghargai setiap orang bicara, sudah pasti menjadi pendengar yang baik. Bapak Ibu hebat, sudah pasti itu mengikuti dengan perasaan bahagia. Makanya tadi saya katakan kita harus senyum dulu. Kalau kita tersenyum, otomatis kita akan bahagia. Selanjutnya mencatat hal yang dianggap penting. Siapa tahu ada hal nanti yang Bapak Ibu anggap penting, boleh dicatat. Kalau tidak, cukup diingat. Selanjutnya tidak melontarkan kata yang berbau salah, tidak pasti ya, salah atau pornografi. Jika ada yang mau bertanya nanti bisa berpartisipasi aktif dalam diskusi. Nanti di terakhir kalau ada yang bertanya, kalau tidak berarti saya anggap sudah jelas pemaparan saya. Baik, yang kita langsung pertama, ya Bapak Ibu sebagai seorang guru di sini, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan ini. Ada 6 budaya positif yang wajib kita terapkan di sekolah. Yang pertama itu ada disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia.
Yang kelima itu adalah posisi kontrol restitusi, artinya posisi kontrol kita sebagai guru. Yang terakhir di sini ada segitiga restitusi. Yang paling penting nanti akan saya tekankan itu ada di poin yang ke-6, yaitu segitiga restitusi. Bagaimana kita mengambil keputusan kalau seandainya ada anak yang bermasalah. Ya, baik. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu apa sih itu disiplin positif? Sudah sering mendengar ya. Disiplin positif itu apa ya? Oh, baik Bapak Ibu, disiplin positif itu, Bapak Ibu sepertinya serius sekali ya. Disiplin positif itu artinya suatu sikap kita yang taat pada aturan yang berlaku. Ya, biasanya disiplin positif itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang dimaksud adalah nilai-nilai atas dasar kesepakatan bersama. Apa yang kita sepakati, misalnya saling menghargai, berarti dilarang melontarkan kata-kata yang bisa melukai hati atau membuli misalnya. Kalau memang nilai kebajikannya disiplin, berarti kita ada tempat waktu, itu maksudnya disiplin ya. Dan saya yakin sudah pasti disiplin Krina sebagai sekolah terfavorit Kota Denpasar itu sudah menerapkan disiplin. Itu ya. Nah, baik, saya akan bahas satu persatu ya Pak Ibu. Disiplin positif. Ya, tadi saya sudah paparkan bahwa disiplin positif secara singkatnya bisa disebutlah sikap kita terhadap mentaati peraturan yang berlaku ya. Baik, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu yang tadi saya sampaikan, nilai kebajikan itu ada banyak. Jadi kalau disiplin positifnya nilai kebajikannya disiplin, ya, disiplin waktu juga tidak tepat waktu. Kalau saling menghargai berarti tidak ada bully, tidak ada saling menghormati. Terus ada nilai kebajikan keamanan gitu biasanya, tidak bermain-main di tangga gitu. Itu contohnya ya. Baik, nanti akan saya berikan contoh yang lain. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Artinya kita bisa melakukan disiplin positif itu dari motivasi intrinsik dulu Bapak Ibu ya, dari diri kita. Jadi kalau hanya diberitahu itu tanpa ada kesadaran diri rasanya itu mustahil ya. Jadi itu hanya bersifat sementara. Kalau dari intrinsik kita mau berubah, mau melakukan disiplin itu pasti itu akan berkelanjutan. Ya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Ya, internal itu yang saya katakan dari dirinya sendiri, bukan dari dorongan orang lain. Bukan akibat paksaan. Kalau sudah murni dari diri sendiri, itu otomatis tidak akan ada rasa terpaksa ya. Pasti dia akan melakukan dengan sendirinya. Misalnya jam sekolahnya jam 7 sudah ada di sekolah, mungkin dia akan berangkat sebelum itu atau jam 6.30 bahkan ada di sekolah. Kalau dari diri, kalau mungkin karena paksaan dia akan itu tidak teratur bisa jadi dia terlambat seperti itu. Kalau tidak ada yang tidak ada yang mengawasi ya. Atau tidak hanya karena pujian, kamu bagus sekali. Jadi itu langsung itu bisa jadi masih ada faktor eksternal ya, pujian, paksaan. Jadi kalau dari diri saya harus disiplin, saya harus sampai di sekolah itu berarti internal ya. Atau yang hukuman ya, karena kita punya tata tertib otomatis biasanya kebanyakan jadi studi mengatakan yang saya pelajari kebanyakan anak-anak itu disiplin karena apa? Karena menghindari hukuman ya. Dia takut terlambatkan karena kalau terlambat dia didata di depan kelas ya Bu Dewi sebagai siswa ya, itu biasanya. Tapi tidak kalah juga masih banyak anak yang memang disiplin dari dirinya sendiri. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa ada profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu apapun tindakannya, apapun budaya
budaya yang kita terapkan itu senantiasa mengarah ke kode pelajar Pancasila yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, kebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ini saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua ya, jadi saya tidak perlu menjelaskan. Baik, yang kedua, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini Bu Dewi sebagai bagian dari kesiswaan pasti paling sering menangani ini. Motivasi perilaku manusia secara umum dibagi 3. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan itu biasanya karena apa? Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya dia datang berusaha supaya dia tidak terlambat, kalau terlambat dia dihukum. Terus ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan supaya dia tahu kamu rajin sekali, ya, kamu hebat sekali. Terus yang ketiga untuk menjadi, nah ini yang paling bagus, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau yang pertama dan kedua itu bisa dikatakan motivasi eksternal karena ada faktor yang membuatkan dia takut hukuman atau karena dia mau imbalan. Tetapi kalau yang ketiga ini itu sudah di internal. Arti dia tanpa pun diberikan ujian, tanpa pun dia melihat apa hukumannya, dia akan kesadaran dirinya itu akan tumbuh, ya, akan tumbuh tanpa paksaan, ya. Jadi berarti kita mengharapkan dari dulu anak itu motivasi perilakunya ada di sini, kita harapan kita, ya. Baik, selanjutnya, nah. Yang ketiga itu tentang keyakinan sekolah atau kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan sekolah atau kelasnya kemarin kan begitu tahun ajaran baru beberapa Bapak Ibu di sini kan jadi wali. Apakah sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Sudah, ya. Bagaimana prosedur Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu? Misalnya siapa? Bu Dewi? Bu Dewi sudah buat kesepakatan kelas? Iya. Dalam membuat itu Bu Dewi melibatkan anak-anak apa buat sendiri? Iya, bagus sekali, benar sekali ya. Kalau keyakinan atau kesepakatan itu harus melibatkan semua anak. Jadi kita membuat menyebutkan beberapa nilai yang harus diikuti, habis itu kita menyepakati. Ada tanda tangannya nggak, Dewi? Di kelas saya kurang tanda tangannya, tapi waktu ini kita sudah sepakat. Oh iya, yang penting sudah sepakat ya. Jadi kalau tanda tangan itu jika diperlukan. Saya kenapa tanda tangan biar dia seandainya anak itu melanggar, kamu udah menyepakati loh. Jadi itu sekedar ingatan ya. Ya bagus sekali. Bapak Ibu tahu tidak apa perbedaan kesepakatan dengan peraturan? Kesepakatan kelas dengan peraturan. Iya betul. Kalau kesepakatan kan dia yang sudah langsung menyepakati dengan tanda tangannya. Iya betul. Sudah kesepakatan bersama gitu. Kalau peraturan gimana betul? Dibuat kita yang Membuat kita sebagai guru membuat lalu anak harus mengikuti. Ya bagus sekali ya. Benar sekali ya Bu. Kalau kesepakatan untuk keyakinan itu kita membuat bersama, menyepakati bersama. Sedangkan kalau peraturan mungkin hanya guru yang buat, lalu muridnya kamu aja ikutin seperti itu. Jadi mereka nggak tahu sih sebenarnya saya harus ikutin. Sedangkan kalau kesepakatan itu dia nggak tahu poin-poinnya, oh dia kemana saya belajar rawalita buat kesepakatan. Ya baik, keyakinan atau kesepakatan sekolah dan kelas ini penting ya Bapak Ibu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam murid itu. Baik, saya lanjutkan. Guru poin-poinnya berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi benar sekali tadi poin yang disampaikan guru itu berarti antara guru dan murid. Sedangkan kalau peraturan itu bisa jadi hanya guru saja yang membuat dan murid wajib mengikuti. Ya, itu maksudnya. Selanjutnya, ya keyakinan sekolah atau kelas. Kalau sekolah mungkin nanti di untuk website ininya ya sebagai kepalanya. Kalau keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal secara menyeluruh ya Bapak Ibu yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah.
keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu Bapak Ibu mengambil tidak terlalu banyak poinnya, misalnya hanya maksimal 10 biasanya ya. Jadi dengan begitu anak-anak akan mudah mengingat dan mampu menerapkan ya. Sebentar akan saya berikan contoh keyakinan kelas yang saya berikan di kelas. Jadi singkat tapi mudah diingat. Baik, selanjutnya ya ini contoh, mohon maaf yang ini tidak terlalu terlihat ya. Ini keyakinan kelas yang saya buat di kelas 81. Jadi ada 4. Ini prosesnya saya berdiskusi dulu kepada anak-anak, ke 40 anak itu. Setelah itu saya memberikan poin-poin atau mereka yang memberikan poin-poin dengan menuliskan di sticky note, lalu dia menempelkan ke kelas. Nilai apa yang mau kalian inginkan untuk menerapkan kelas yang tertib aman? Ada dilarang membuli, Bu. Kalau keyakinan kelas sama peraturan kelas itu perbedaannya juga di kata-kata. Kalau peraturan itu biasanya masih ada pakai kata negatif ya, dilarang membuli, jangan membuang sampah. Nah, kita buat keyakinan kelas itu menjadi kata-kata yang positif. Kalau dilarang membuli berarti menghargai orang lain. Kalau dilarang membuang sampah berarti buang sampah ada tempatnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ini dilarang, awalnya kan itu dilarang telat tiket. Seperti itu anak-anak saya. Jadi saya ubah di sini kebersihan kelas jadi tanggung jawab bersama. Artinya bukan hanya pipet aja yang piket saja yang dibebankan, tapi semua anak keluar anak ada yang piket di kelas, ada yang di kebun. Pokoknya mereka berkolaborasi supaya tidak terlambat ketika jam pertama mulai belajar itu, jadi supaya tidak ada yang tercecer pekerjaan. Selanjutnya ya ini Bu, dilarang membuli, jangan sebut nama orang tua, kan biasanya anak-anak ria. Ya itu Ibu Narendra nyebut nama bapak saya kan. Ya, banyak itu anak-anak itu kan udah biasa. Dilarang membuli atau ada yang namanya kamu pendek, kate, fisik, ada yang verbal, ada yang verbal ya. Ya itu berarti saling menghargai sana masuk. Selanjutnya ya ini yang terlambat, saya bilang biasanya kan dilarang terlambat, hadir di kelas tepat waktu. Kalau ke sekolah juga jadi sama. Jadi ini poin-poinnya saya rangkum jadi ke 40 anak itu pada dasarnya ternyata saya temukan ada 4 poin. Yang terakhir di sini aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kadang anak apalagi yang siang. Kan saya di 81 kan namanya jam siang maka mereka tidur. Ya, ada yang melamun, ada yang pikirannya di rumah, ada yang mungkin mengganggu teman. Jadi di sini kesepakatannya aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siapapun gurunya. Jadi seperti itu, jika saat dengarkan, saat bertanya, tanya. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, intinya dalam keyakinan kelas ini memuat nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang dimaksud apa? Ya ini. Dan usahakan menggunakan kalimat atau kata yang positif. Jangan menggunakan kata jangan atau dilarang. Tapi kita ubah redaksinya menjadi kata positif inilah. Misalnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu sudah membuat semuanya karena kemarin terbukti saat lomba administrasi kelas Bapak Ibu kelasnya sudah juara semua ya. Jadi itu artinya sudah lengkap administrasi kelasnya, termasuk keyakinan kelas ini pun salah satunya. Apalagi Bu Dewi ya, TOPBGT. Baik Bapak Ibu, dari tadi saya lihat dulu serius sekali, saya seperti dipelototin dari bawah sampai ke atas nih. Mari kita ice breaking dulu ya. Iya. Ice breaking ini saya silakan diikuti gerakannya ya, gerakan tipis-tipis. Ya, saya ulang dulu. Ya, berdiri dulu Bapak Ibu ya, santai saja. Nggak usah terlalu serius ya, karena hidup itu tidak selalu tentang diri. Ini siap Ibu. Ya, atur jaraknya Bapak Ibu ya, supaya kita rileks. Nah, tadi sudah tersenyum, sekarang gerak tipis. Ice breaking yang ini gerakannya semua usia ya, dari TK sebenarnya ini, tapi SMP dari sini ya Ibu tidak setengah tua setengah muda ya, jadi yang masuk semua usia ya. Uma sama Bu Dewi masuk ke sini ya.
yang mewakilinya. Baik, sudah? Ya, siap Bapak Ibu. Saya juga ikut. Semangat. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, goyangkan bahu. Tangan diputar-putar, goyangkan lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, goyangkan bahu. Tangan diputar-putar, goyangkan lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Silakan duduk kembali. Ya, baik. Gimana perasaannya Bapak Ibu? Terima kasih. Jadi lumayan. Oh, ngantuk lagi. Sebentar. Udah hilang ngantuk ya. Jadi gerakan tipis-tipis. Baik Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi 2. Ya, yang ini kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kalau tidak salah, semester yang lalu kita pernah menangani kasus anak kelas 9-10 yang suka mencuri itu ya Bu Dewi ya? 9 berapa ya Bu ya? Pokoknya sering kecurian kelas itu. Ya. Ya, di sini kita ya, Bu Astia ya, walinya ya. Kayaknya kelas itu pencurian apa ya Bu Astia? Pencurian uang di kelas HP dan ya, nah, HP sampai sekarang masih ketemu ya? Oh ya, kasus seperti itu saya rasa di semua sekolah juga pernah mengalami. Ada yang pencurian uang, ada yang HP, atau ada yang sering mengambil bekal temannya gitu. Nah, itu terkait dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Nanti kita selidiki. Kalau anak mencuri
jika melihat kasusnya kalau seandainya dia hanya untuk makan, mungkin itu dia ada kena di bersama itu. Terus ada juga yang dia bentukkan itu kasih sayang atau rasa diterima. Nanti akan saya berikan kasusnya beserta contohnya. Terus ada yang penguasaan, dia ingin menguasai, dia ingin kepada dirinya hal yang paling mampu di kelas itu. Ada yang kebebasan, dia bosan dengan situasi itu, dia mau hal yang baru. Terus ada yang kesenangan. Nah, kesenangan ini adalah dari hatinya, misalnya anak itu iseng, tapi dia tidak tahu bahwa kesenangannya dia itu merugikan orang lain. Misalnya di situ, dia senang, entah itu merugikan dia apa tidak, misalnya main lempar-lemparan, tiba-tiba ada yang lewat kena gitu. Dia tidak dia tidak memikirkan apa yang dirasakan temannya atau orang yang lewat itu. Yang penting dia senang, aku senang sedang lempar-lemparan. Ya, ada 5 Bapak Ibu. Ya, baik, akan saya bahas satu persatu. Nah, ini saya ingat, ini kalau ada yang namanya sama, ini adalah sebuah kebetulan saja ya. Misalnya studi kasus Ibu Susi, guru atau wali kelas 9-10, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Apa aja namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Susi, ya Pak, tanya sebagai Ibu Susi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Terkait dengan kebutuhan tadi itu ya. Yaitu yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup, habis itu ada kekuasaan, diterima, setelah itu kesenangan, dan yang terakhir apa itu? Kebebasan ya. Baik. Mungkin ada ya Bapak Ibu yang bisa, jika seandainya Bapak Ibu jadi walinya atau Bapak Ibu sebagai Ibu Susi, ibu maksudnya sebagai Ibu Susi, kira-kira kalau melihat Tommy yang sedang mencuri atau mengambil bekal makan siang teman dengan paksa itu, apa yang Ibu lakukan? Kalau dari Bu Cahaya misalnya, itu Ade, sebut aja itu namanya, tiba-tiba Ade mengambil bekal paksa itu teman-temannya. Kalau Bu Cahaya sebagai wali, sebenarnya membandingkan Bu Susi, apa yang Bu Cahaya lakukan? Kalau saya mungkin melakukan pendekatan secara individual. Iya. Iya, bagus. Benar sekali ya Bu Cahaya. Pasti kita akan jangan langsung menghakimi ya. Ya, pasti kita akan lakukan pendekatan individual, bertanya baik-baik apa alasannya, kenapa kamu mengambil bekal teman. Itu kan sama dengan karena kita menghargai motivasinya dia itu seperti apa. Ya, betul sekali Bu Cahaya. Selanjutnya, oh iya, alasannya pasti ada banyak dan kelimanya itu kena ya. Ya, yang pertama alasannya dia tadi kan mengambil bekal ya, alasannya karena dia lapar. Masuk akal tidak? Bisa. Karena dia lapar dan orang tuanya tidak menolakkan bekal. Saya pernah kok mendapatkan siswa seperti ini. Kalau makan siang maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kan ada kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup ya. Kalau dia sampai makanan sendiri dan dia memakannya, itu biasanya ya karena dia lapar. Ya itu. Yang selanjutnya, apa kira-kira alasannya selain dia lapar? Ya, kesenangan Bu Dewi ya masuk. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, otomatis kan siapa yang mencuri itu, siapa tuju, oh itu Tommy ya, pasti semua mata tertuju kepada dia kan. Jadi otomatis jadi perhatian. Kan terkadang di infotainment kita lihat ya, ada artis yang terkenal karena prestasi, ada artis juga yang terkenal karena konsensus. Ya, kalau mau cari terkenal itu kan gampang, mau jadi perhatian. Buat aja tingkah laku yang paling menonjol, entah itu menonjol baiknya, menonjol baik buruknya, pasti terkenal. Nah, ini ada kebutuhan manusia itu ya. Jadi memperhatikan dia, otomatis dia akan jadi perhatian. Ya, ketika teman yang melaporkan tindakannya, pasti akan, Pak, Bu,
Tommy tadi mengambil bekal saya, otomatis guru pun tahu siapa Tommy itu, jadi pusat perhatian kan. Terus teman-temannya siapa Tommy itu, pasti dia otomatis jadi pusat perhatian ya. Dan gurunya memberitahu orang tuanya, dengan itu pasti ada tindakan wajar seperti saya sebagai wali menanyakan atau langsung menghubungi orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia ya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang ya. Jikalau seandainya saya punya anak, seandainya dapat laporan seperti itu dari gurunya, saya mungkin akan melakukan hal yang sama. Tapi saya akan memperhatikan anak saya supaya tidak seperti ini lagi, mengambil bekal temannya secara paksa. Dengan cara apa? Ya, orang tua yang menyiapkan bekal ke sekolah sebelum berangkat. Itu yang kedua. Tadi ada berapa Bapak Ibu? Ada 5 ya. Yang ketiga alasannya, karena temannya jadi takut dengan dia dan memiliki keinginannya. Ambil aja tuh, siapa tahu dia apalagi dengan dia ketua tim atau saya ambil makanannya, temannya jadi segan. Bahwa di sana dia memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, dia mau menjadi anak yang berkuasa ya. Ambil makanan itu jadi cincin mau berkuasa. Saya yang berkuasa di kelas ini, saya bebas mengambil, saya bebas ya. Itu alasan yang ketiga. Baik, selanjutnya alasan yang keempat, karena dia merasa bosan. Mungkin dia sudah membawa bekal, tapi dia bosan dengan apa? Dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Contohnya misalnya saya tuh kalau ngasih bekal ke anak, kebetulan saya selalu, karena pagi itu saya cuma bisa beli nasi di depan pasar, tuh adanya nasi kuning, dia sukanya nasi kuning. Jadi ketika saya mengalami sendiri, terus-terusan saya berikan nasi kuning. Pernah suatu hari itu saya buka tasnya, Dipa, kok nasinya masih, maaf nih, saya bosan tiap hari untuk beli saya nasi kuning. Ya, jadi wajar, berarti dia nasinya dia utuh. Terus Dipa ngapain di sekolah? Minta anak bekal temannya? Tidak, Dipa beli pakai uang jajannya dulu. Kalau Dipa beli nasi goreng. Ya, berarti itu dia mau kebebasan, dia bosan. Kan namanya anak-anak ya, kita aja juga seperti itu. Ya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, yaitu seperti contohnya saya ya. Oleh nggak usah dari contoh baik saya dari itu ya. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya, cuma syukurnya saya tidak seperti itu, tidak mencoba makanan teman-temannya. Jadi dia membeli dengan uang bekalnya, karena saya kasih dia nasi bekal, saya juga ngasih dia uang. Jadi ketika dia bosan dengan makanannya ditutup, dimasukkan ke tas, lalu dia membeli katanya nasi goreng, kebetulan di kantin ada nasi goreng. Ya. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, itu apa? Kebebasan apa itu. Dan yang terakhir seperti apa yang dikatakan Bu Dewi apa? Kesenangan, ya bagus. Ya. Karena dia melakukannya karena iseng loh. Kan ada yang seperti itu nah. Ya. Saya iseng aja Bu, mau lihat lauknya dia apa. Terus saya mau iseng aja Bu, mau nyobain masakannya dia enak apa enggak. Itu ada anak yang seperti itu ya. Ngambil kalau dia diambil loh, entah nugget dia ambil satu, entah ayam dia ambil, entah cekernya kan gitu. Karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ada kok yang iseng itu ya, yang suka godain misalnya ya, yang iseng seperti itu. Jadi dia sengaja membuat temannya kesal karena dia ambil makanya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu ketika temannya kesal. Saya kalau Pak Agus sedang menggoda Bu Alit, bisa kesel Bu Alitnya, ya. Padahal dia hanya iseng saja Pak Agusnya. Ya itu hanya ada kebutuhannya apa? Di kesenangan. Ya, dia tidak peduli bagaimana perasaannya Bu Alit. Ya, dia tidak. Begitu juga kalau siswa, dia tidak peduli bagaimana perasaan teman yang diambil bekalnya itu, gitu ya Bu. Ya, baik itu adalah motivasi perilaku manusia. Ya, selanjutnya, nah, posisi kontrol atau restitusi. Ini yang paling penting yang saya tekankan. Posisi kontrol atau restitusi, di sini kita sebagai guru itu memiliki beberapa fungsi kontrol Bapak Ibu. Tapi dari kelima itu
posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi tidak berwawasan karena merasa bahwa dia sudah melanggar aturan. Yang kedua, nah ini guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nanti akan saya paparkan kata-kata yang seperti apa yang kita berikan ketika melakukan 5 posisi kontrol. Kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah gini, Adit, kamu kok di sana tidur? Ibu udah capek-capek loh menjelaskan. Itu kok contohnya. Kamu nggak kasihan sama ibu? Malam-malam buat PPT hanya untuk memaparkan materi. Kamu di sana malah nggak tidur-tiduran atau ngantuk memperhatikan. Itu posisi kita sebagai guru merasa. Jadi anak itu kan sedikit merasa bersalah. Kasihan ibunya ini. Buat PPT. Itu namanya posisi merasa bersalah. Ya, kamu kasihan sama ibu. Apalagi yang sudah capek-capek naik tangga, kamu kasihan kaki saya ini sakit. Nih, wah, sana saya sakit ini, saya naik tangga, turun tangga, ternyata kamu nggak perhatikan saya. Ya, itu adalah posisi membuat rasa bersalah contohnya. Kalau yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ini biasanya antara guru, anak dan walinya, dia akan mau mengikuti atau merasa dekat dan mau mengikuti kalian kalau dia kenal atau dia walinya. Kalau dia dengan orang lain akan berat kakinya berangkat. Nah, tolong dong ambilkan itu. Oh, besok kamu jangan terlambat lagi ya, nak. Ya, tuh dia akan mengikuti karena merasa itu wali saya. Besok saya kalau tidak mengikuti, saya akan berurusan dengan dia. Kalau orang lain mungkin dia akan pulang memperhatikan itu sebagai teman. Ya. Kalau guru yang keempat, pemantau, guru sebagai pemantau, bang, aku dulu tidak lurus ketikanya ya. Guru sebagai pemantau, artinya gini, anak Dewi, kamu tadi terlambat, sudah tahu jam berapa harusnya kamu masuk, mas? Iya, itu sebagai pemantau. Sekarang sudah jam 7.15 tuh, kamu baru masuk jam 7. Oh, itu sebagai pemantau ya. Jadi dipantau dia, ya harusnya masuk jam 7 tapi jam 7. Nah, yang terakhir ini yang diharapkan pemerintah, kita sebagai guru harus bisa menerapkan sebagai manajer. Ya, kenapa sebagai manajer? Karena dalam berlapan sebagai manajer kita harus mengikuti segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu dari kita menghadapi masalah. Misalnya dia terlambat, Dewi terlambat. Dewi ada yang namanya alurnya yang pertama menstabilkan identitas. Dewi kemarin ibu dengar dari Saldo, Dewi terlambat. Terus 2 hari yang lalu juga dari tulis nanti Dewi terlambat. Apakah itu benar? Tanyakan dulu. Ya benar, stabilkan identitas. Baru ke validitas tindakan namanya. Oh ya Dewi, kalau namanya manusia terlambat itu hal biasa. Apalagi kita tidak pernah tahu bagaimana situasi di jalan. Bagi saya, melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan itu, mencari solusi di sini. Jadi seperti itu katakan. Jadi dia akan stabil misalnya. Baru yang terakhir menanyakan keyakinan Dewi. Kemarin kalau tidak salah kita sudah buat keyakinan kesamaan. Apakah Dewi masih ingat apa keyakinan kesamaan? Pasti muridnya jawab, ada tepat waktu tulisannya. Baik, berarti Dewi sudah paham keyakinan kelas dan bulan berapa. Baru tanyakan apa caramu untuk mengantisipasi atau untuk menghindari keterlambatan tadi. Wah, muridnya akan diberikan alasan. Baik, karena terlambatnya karena karena perjalanan aja nanti sarankan ke dia bahwa datang lebih awal. Kalau memang mungkin karena dia berhadap malam-malam ngajar Kak. Ada muridnya di kelas 1 saya main TikTok, katanya jadinya saya bangun kesiangan, nanti tidur ya teratur. Karena kalau kemalaman tidur kan otomatis bangunnya kesiangan. Jadi baru kita berikan solusi. Dengan menerapkan segitiga itu nanti anak-anak biasanya akan timbul secara intens. Baik, itu posisinya. Nah, mohon maaf ini kekecilan ininya.
dia mencuri bekal teman-teman yang mengambil dulu, kita melakukan pendekatan. Pasti ditanyakan dulu. Kan seandainya Bu saya tidak ada di kelas saat itu, pasti nanya, Ade atau Tommy. Nah, kemarin Ibu dengar dari ketua kelas katanya Tommy mengambil bekal. Ya, itu benar. Itu stabilkan identitas. Saya tanyakan kalau itu benar. Siapa tahu kita salah dengar kan? Nah ya namanya kita manusia. Nah tuh setelah itu validitas tindakan yang salah. Tadi Tommy sudah tahu tindakan yang salah. Kira-kira itu punya alasan nak? Tuh itu adalah itu validitas tindakan. Apa alasan mengambil bekal temanmu? Ya, tuh kamu pasti punya alasan. Berbicaralah anak itu, alasan saya begini. Terakhir, baru kita tanyakan, Ade atau Tommy, kita sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Kira-kira nilai kebajikan yang mana yang Ade langgar? Berarti mungkin apa ya? Kalau mengambil bekal teman apa ya? Ya kurang apa itu? Kurang menghargai ya. Nah, bisa bilang masuk ke sana menghargai teman ya. Di situ nilai yang mana yang Ade atau Tommy langgar? Baru dari situ ke depannya apa yang akan Ade lakukan untuk tidak seperti itu lagi. Dia akan berbicara dari prinsipnya seperti itu. Ya, itu adalah penerapan segitiga diskusi. Nih, penjelasannya yang pertama. Menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas belajar ke arah identitas sosial. Kita bisa mengatakan, anak, setiap orang atau bahkan setiap manusia pasti pernah punya salah. Tapi bagaimana kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan itu dan menjadikan kesalahan itu sebagai pembelajaran ke depan. Jadi itu bisa dikatakan. Selanjutnya, nah nih, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin bisa mengatakan seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar, itu kita ucapkan. Tapi bagaimana kita akan menyelesaikan masalah itu? Ya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita tanyakan seperti itu kepada anak tersebut dalam menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenal mengakui kebutuhan mereka. Itu dengan menanyakan anak, kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasannya? Diberikan dia kesempatan untuk menjelaskan, oh saya seperti ini. Kita dengarkan apa yang mereka katakan, ya kita validasi benar apa tidak. Nah, nih, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita bisa nanyakan seperti itu. Caranya apa yang penting bagi kamu dengan melakukan hal itu? Karena kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang baik. Saya dia pasti saya memukul saya, Kak. Soalnya dia memukul saya, makanya saya balik pukul. Nah itu bisa kan? Kamu boleh tetap berusaha menjaga itu, tapi kamu kan adil, biar adil Pak. Misalnya kan anak itu, tadi saya dipukul, saya harus dipukul juga. Mau kan kamu belajar cara lain? Nah untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Saya kan gitu. Kenapa mukul dia? Tadi dia mukul saya Pak, kan biar adil. Tadi dia mukul saya juga mukul dia dong. Jadi kita gini, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu dalam artian tanda kutip bukan adilan, tapi tambahkan sikap yang lain yang harus belajar dan sebagainya. Itu bisa kita tanyakan. Nah, lalu yang terakhir kita tanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara implisit dari hatinya. Ya, untuk menunjukkan motivasi sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah seperti itu. Jadi kita nanyakan sudah Pak, ini kan tahu
kamu dengan, nah ini pertanyaannya, apa nilai yang kita percaya di sekolah ini? Saya selalu menghormati Pak. Tadi kan kasusnya mengukur misalnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tuh, kita tanyakan, dia akan jawab siswanya. Kelas yang dia itu seperti apa sih? Oh, kelas yang aman Pak. Dia akan menjawab seperti itu. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kita tanya, nah, mungkin dia jawabannya jelek, saya mau jadi anak yang beranak, nah, mungkin itu jawabannya dia. Pasti dia akan membuat dirinya menjadi lebih baik. Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan seperti itu. Alasan dia melakukan semua. Ya. Selanjutnya, nah ini contohnya ya. Tapi rekamannya kurang bagus. Kemarin ibu dapat laporan dari ibu BK katanya dia terlambat lagi. Sebelumnya juga coba dengar dari ibu BK-nya, katanya dia terlambat. Nah, karena kok terus bisa berulang terlambatnya. Dan suaranya ini langsung naik kuat kan? Bangun kesiangan, itu macet, baik. Ya, semua orang itu pasti melakukan hal yang yang sama dengan mengalami suasana macet di jalan, nanti kita nggak tahu ya, itu manusiawi begitu ya, lakukan kesalahan itu. Tapi bagaimana kita belajar, ini kita mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, kira-kira apa penyebabnya kok selain itu apa kamu main game mungkin namanya, kok kamu kesiangan? Kamu main game belajar apa ada kegiatan lain? Oh, nonton TikTok, ya kan itu tahu ternyata siapa tahu waktu belajar sampai situ. Itu kan masuk akal kalau dia cuma nonton TikTok tapi salahnya ada dilihat ya, makanya terlambat. Jadi kalau besok TikTok, kamu berangkat kenapa? Kalau yang masalah macam itu ya, yang berapa tahunnya? Oh, semua tujuan, kenapa dia setengah jam? Ya, kan bukan sendiri ada di sekolah. Oke, ya, baik kalau dia sudah tahu sendiri salah. Karena apa? Keyakinan kelas yang mana yang dia langgar? Nanti dia langgar dalam disiplin ya. Berarti karena artinya kalau di sekolah dia sudah di sekolah, tapi dia terlambat berarti dia sudah disiplin. Besok nanti kalau dia sudah sadar, dia terlambat, baik apa tidak? Tidak. Jadi besok selanjutnya bagaimana cara dia menyikapi supaya tidak terlambat lagi? Ya, berarti dia akan mengurangi TikTok dengan kita bangun pagi. Jangan lupa juga siapkan buku pelajaran supaya besok lagi sudah siap. Ya, dan next kalau seperti itu jangan dia mengambil ke kelas buku pelajaran selanjutnya dan besok jangan lagi. Baik, itu salah satu contoh ya Bapak Ibu penerapan bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi posisi kontrol kita sebagai manajer di kelas. Tadi itu ada salah satu anak namanya Dian, dia sering terlambat ke mengikuti pelajaran ya. Nah, ternyata setelah ditanyakan alasannya apa nak? Kan biasa dia ternyata main TikTok. Siapa tahu kan memang anak itu kan orang seni ya, suka menggambar. Terus siapa tahu mungkin dia sedang lomba atau apa, subuh kan itu beda. Ternyata main TikTok katanya, makanya harusnya jam 7 sudah ada di sekolah, ternyata dia jam 7.15 baru berangkat. Ya, itu jadi keyakinan apa? Ternyata keyakinan yang dilanggar sana adalah kedisiplinan. Tadi saya ada di keyakinan kelas itu adalah tidak hadir tepat waktu atau saat pembelajaran. Seperti itu ya Bapak Ibu, kurang lebih bisa ya dipahami tadi ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan itu ya, cuman kita tidak mendokumentasikan seperti itu ya. Semuanya pasti menerapkan seperti itu ya, sebagai guru kelas, wali ataupun sebagai staf kesiswaan. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Perlu kita bermain peran apa sudah ya? Jelas ya tadi? Sudah ya, intinya apa?
pilkada identitas dulu, habis itu validasi tindakan, yang terakhir baru kita tanyakan keyakinan. Ya, di sini saya karena tadi sudah saya memaparkan video, jadi tidak perlu ya. Jadi artinya Bapak Ibu karena sudah sering melakukannya itu, ya, sudah sering mengatasi masalah seperti itu, saya rasa sudah ya. Tinggal bagaimana kita mempertahankan posisi kontrol kita kalau bisa. Sekali lagi kalau bisa kita sebagai manajer, tapi kembali lagi kalau seandainya situasi atau jenis kasus yang berbeda, ada 4 posisi kita, yaitu sebagai penghukum bisa, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Ya, ini adalah posisi yang paling membutuhkan kesabaran ya. Dan untuk kasus yang masih rendah ya, kalau udah berat kayak narkoba yang saya katakan tadi itu, yang pelecehan seksual, saya udah tidak bisa, aku kamu benar makin melunjak kenangannya kalau itu kan ya. Baik Bapak Ibu, kesimpulannya ya, dari seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, seperti yang tadi sudah ke-6-nya saya sampaikan tersebut, dan dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Ya, salah satunya yang nomor 1 disiplin positif, tadi motivasi perilaku yang tadi, ya, motivasi perilaku yang ada 3 Bapak Ibu ya, hukuman, penghargaan, dan intrinsik ya, menghargai diri sendiri. Terus keyakinan sekolah, terus keyakinan kelas, tadi saya sudah bahas, dan menggunakan bahasa yang positif, jangan menggunakan kata tidak atau jangan ya. Jadi kita ubah redaksinya menjadi kalimat yang positif. Nah, itu kebutuhan dasar manusia dalam menangani kasus siswa. Kita harus melihat apa dasarnya dia melakukan itu. Apakah dia perlu kebebasan, perlu kesenangan, perlu dihargai, apakah kebutuhan bertahan hidup, atau kekuasaan itu ada di mana. Kita harus dulu sarana tepat sekali seperti yang dikatakan Bu Cahya. Jadi kita mengambil dulu dia melakukan pendekatan personal. Setelah itu posisi kontrol restitusi yang tadi, bahwa kita sebagai guru sebaiknya kalau bisa kita memposisikan diri sebagai manajer ya Bapak Ibu. Tapi kembali lagi, tidak, posisi itu tidak menjamin, artinya tidak semua kasus bisa diterapkan dengan posisi manajer ya, tapi kita berusaha menjadi guru yang sabar, sesabar-sabarnya ya. Tapi kembali lagi, kalau kasusnya sudah tidak perlu disabarin, kita pakai posisi yang lain ya. Dan tadi sudah segitiga restitusi sudah saya berikan bersama contoh video yang tadi yang sudah saya terapkan di kelas. Terakhir kata, mari tingkatkan komunikasi dan kolaborasi kita demi mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan menerapkan budaya positif. Ya, di terakhir, berusahalah untuk jadi contoh Bapak Ibu. Jangan hanya bisa memberi contoh. Jadi bersama pasti kita bisa. Ya, jadi demikian yang saya sampaikan kesimpulannya. Ya, terima kasih. Demikian, semoga pemaparan materi tadi bisa menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari kita menggerakkan. Bapak Ibu ya, sebelum saya akhiri, apa ada yang bertanya atau diskusi? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah jelas ya. Saya akhiri dengan parang santi. Ya. Om santi santi santi. Ya, selamat siang. Sore Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Ada sana.
senyum-senyum dari ibu belum masuk ya. Ya, selanjutnya kalian bahagia ya. Baik ibu presensi, oh ada yang sudah hadir hari ini? Ada ya? Siapa? Kan? Pen. Itu ya tadi sudah menginfokan ibu bahwa dia dispen. Baik anak-anak, karena ini tahun pelajaran baru kelas 81, jadi kebetulan di sini ibu sebagai wali. Hari ini kita sebelum kegiatan belajar mulai akan membentuk keyakinan kelas. Sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu keyakinan kelas? Ben, belum sudah? Belum. Yang kalian tahu apa? Terus apa lagi? Bagus sekali sastra. Ya, sama pada intinya, tapi yang membedakan adalah kalimatnya ya. Kalau aturan itu biasanya dibuat oleh gurunya saja, posisi kata jangan, dilarang buang sampah. Tapi kalau keyakinan di sini ibu akan melibatkan kalian semua, jadi kita sama-sama membuat apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan. Baik, ibu akan membagikan satu kertas ya. Silakan ditulis satu keyakinan kelas kalian. Silakan ditulis dulu. Setelah itu tempelkan di papan 4 ya. Jarang ketawa berlebihan. Yang sudah, sekarang kalian menginginkan apa? Ya kalau peraturan atau yang kalian menampung misalnya dilarang membuang dan dilarang membuang sampah, nanti kita akan buat menjadi kalimat positif dan itu namanya keyakinan. Terus dulu kalian menginginkan seperti apa? Setelah itu baru kita sepakati ya. Kalau sudah boleh saya ke depan satu-satu. Baik, yang sudah berumutan. Ini nama bawahnya. Oh ya, yang sudah ya. Tempel. Ya. Silakan. Ini namanya ya. Silakan. Ibu bilang dulu yang sama ya. Yang sama warna satu.
Ya, baik. Dari ke-35 yang ada, tadi Ibu sudah ambil 4 yang sama ya. Sedangkan yang berbeda lagi, aktif, saling menghargai, buang sampah pada tempatnya, kebersihan kelas. Oh iya. Baik, sudah ada 4 yang itu cuma kata-katanya yang berbeda ya. Yang pertama itu hadir di kelas tepat waktu. Setuju? Yang kedua, kebersihan kelas adalah Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komandan Kridiana. Saya berasal dari kelas 81 dengan nomor presensi 31. Nah, perasaan saya setelah mengikuti pembentukan keyakinan kelas ini, saya merasa senang dan bahagia. Semoga saya kedepannya bisa menjalankan keyakinan kelas ini dengan baik. Segitu saja dari saya ucapkan Om Santi Santi.